Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Zahra Yufania sebagai MC dan pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai leadership and communication. Yang kita tahu leadership atau kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan atau cara untuk membentuk individu yang kuat agar mau bertindak dan bekerja sama demi meraih tujuan bersama. Sedangkan komunikasi itu adalah proses penyampaian makna kepada orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Baik, sepertinya sudah terlalu lama saya berbasa-basi. Yang tadi saya sampaikan hanyalah sebagian kecil dari pengertian leadership and communication. Selanjutnya saya akan langsung serahkan kepada teman saya, Setio Hadi, yang akan mengupas tuntas tentang leadership. Kepada Setio Hadi, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setio Hadi dan seperti yang kata Fania, saya di sini akan menjelaskan kembali apa itu kepemimpinan. Menurut saya, kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Adapun pengertian kepemimpinan menurut para ahli seperti F.I. Munson, kepemimpinan merupakan kemampuan agar dapat mengatasi orang-orang sehingga mencapai hasil yang maksimal dengan memungkinkan gesekan adalah yang terkecil dan pembentukan kemungkinan terbesar dari kerjasama. Dan yang kedua adalah dari F.A. Nigro, kepemimpinan adalah cara khusus untuk mempengaruhi aktivitas lain. Sebenarnya masih banyak lagi pengertian menurut ahli yang lainnya, namun menurut saya terlalu banyak. Setelah saya menjelaskan pengertian dari kepemimpinan, sebaiknya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pemimpin yang baik. Yang pertama adalah jujur dan bisa dipercaya. Yang kedua, percaya pada orang lain. Yang ketiga, mau memberi dan meminta maaf. Yang keempat, tetap tenang sewaktu ada masalah. Yang kelima, berani mengakui kesalahan. Dan yang keenam, pandai mengelola emosi. Dan yang paling penting adalah yang ketujuh, mau bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam gaya kepemimpinan. Namun sebelum kita membahas satu persatu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan. Menurut para ahli, gaya kepemimpinan adalah pola perilaku maupun strategi yang diterapkan oleh seorang pemimpin, baik yang tampak atau tidak tampak oleh orang lain. Seluruh hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Perlu kamu ketahui bahwa masing-masing orang pada dasarnya memiliki jiwa kepemimpinan di dalam dirinya. Hanya saja kita sering tidak menyadarinya. Terlebih lagi, bagi orang yang tidak cukup percaya diri untuk mengambil peran sebagai pemimpin. Meski begitu, jiwa kepemimpinan itu sejatinya sudah ada dan hanya perlu diasah agar bisa menjadi pemimpin yang hebat. Masing-masing gaya kepemimpinan memiliki karakteristik yang unik yang dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk mengenali gaya kepemimpinan yang lebih dominan. Dengan demikian, kamu bisa mengembangkannya secara lebih baik. Dan kamu juga bisa mempelajari dengan berbagai gaya kepemimpinan lainnya untuk dapat kamu terapkan dalam kehidupan kamu. Secara umum, terdapat 7 gaya kepemimpinan, yaitu transformasional, demokratis, suportif, transaksional, laissez-faire, karismatik, dan oktokratis. Yang pertama ada gaya kepemimpinan demokratis. Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri-ciri. 1. Mengajak anggota untuk mengambil keputusan bersama. 2. Mengutamakan diskusi dalam memunculkan ide. 3. Menganggap setara para anggota. Dan yang keempat, tertarik pada gagasan orisinil anggota. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan suportif. Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri-ciri. Yang satu, menyediakan kebutuhan anggota. 2. Terlibat bersama anggota untuk memecahkan masalah. 3. Menggunakan pendekatan personal dalam interaksi bersama anggota. Dan yang terakhir, mengutamakan hubungan dengan anggota dibandingkan pencapaian target. Yang keempat, gaya kepemimpinan transaksional. Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri-ciri. 1. Menekankan pada aturan atau kontrak kerja. 2. Memberikan hadiah atau sanksi pada kinerja anggota. 3. Tidak terlalu terbuka pada inovasi atau kreativitas dari anggota. Dan yang terakhir, sangat berorientasi pada pencapaian target. 5. Gaya kepemimpinan laissez-faire.
Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri-ciri. 1. Memberikan kebebasan pada anggota. 2. Menyerahkan keputusan pada anggota. 3. Membutuhkan anggota yang terampil dan aktif. 4. Lebih banyak mengambil peran untuk mengawasi kinerja anggota daripada terlibat langsung. Yang keenam ada gaya kepemimpinan karismatik. Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri-ciri. 1. Mampu memberikan pengaruh melalui inspirasi. 2. Memiliki visi yang kuat dan mampu mengajak anggota untuk mencapainya. 3. Menjadi figur penting yang ketidakadanya berpengaruh negatif bagi organisasi. 4. Tidak banyak mengambil gagasan dari anggota. Dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan otorkratis. Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri-ciri. 1. Menghendaki kekuasaan penuh dalam pemimpin. 2. Mengambil keputusan secara mutlak. 3. Anggota sebagai pelaksana pemerintah. 4. Jarang membuka komunikasi kepada anggota. Mungkin itu saja dari saya. Untuk Fania, dipersilakan. Terima kasih Setio Hadi atas penjelasannya. Tadi menurut Setio Hadi, seorang leader harus memiliki jiwa komunikasi yang baik, karena seorang leader harus menginstruksi anggota tim lainnya tentang peran dan tanggung jawab. Setelah mendengar penjelasan mengenai leadership, selanjutnya saya akan langsung saja serahkan kepada Bondo yang akan menjelaskan mengenai komunikasi. Baik, terima kasih untuk waktu dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya komunikasi dalam organisasi, khususnya untuk seorang leader ya. Sebelum ke arah situ, ada seorang ahli di sini, jadi saya akan membukakan apa yang saya baca dan saya ketahui. Jadi apabila ada kesalahan dan keliru, saya mohon maaf. Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu apa itu komunikasi ya. Di sini saya akan mengutip definisi dari seorang akademisi komunikasi. Beliau juga seorang profesor di Emirates of Hunter College. Beliau juga member dari National Communication Association. Beliau bernama Joseph A. DeVito. Beliau mendefinisikan bahwa komunikasi organisasi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan dalam organisasi, baik dari kelompok formal maupun kelompok informal. Nah, yang dimaksud dengan kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk oleh organisasi tersebut. Contohnya adalah divisi-divisi dalam sebuah organisasi. Kelompok informal adalah kelompok yang dibentuk dari anggota dari divisi tersebut. Bisa contohnya sebuah tim atau sebuah grup dari sebuah organisasi. Nah, setelah kita mengetahui nih apa itu komunikasi, langsung saja ke topik utama, yaitu pentingnya komunikasi di dalam organisasi, khususnya untuk seorang leader. Yang pertama adalah sumber informasi. Yang dimaksud dengan sumber informasi adalah ketika suatu organisasi itu terbentuk, pasti dia mempunyai tujuan. Nah, tujuan itu juga akan terdapat sebuah decision making ya, atau pengambilan keputusan apa yang akan diambil dari sebuah organisasi. Nah, di sini sebuah data atau informasi akan berperan penting ketika terdapat decision making. Nah, apabila sebuah informasi tidak dapat tersampaikan dengan komunikasi tentunya, maka akan berdampak negatif untuk organisasi tersebut. Jadi seorang leader ataupun anggota harus memiliki kapabilitas komunikasi yang memadai gitu. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Maksudnya apa ya? Ketika organisasi terbentuk, pasti terdapat divisi-divisi yang memiliki tugas masing-masing. Nah, apabila seorang katakanlah manajer atau leader tidak dapat berkomunikasi dengan cakap ya, maka tugas-tugas yang akan diberikan pun tidak dapat terselesaikan dengan baik. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Dalam sebuah organisasi tentunya terdapat divisi-divisi yang memiliki tugas masing-masing ya. Jika katakanlah leader atau seorang manajer tidak dapat menginformasikan dan mengklarifikasi tugasnya dengan baik, tugas yang akan dikerjakan oleh anggota dengan baik, maka produktivitas suatu organisasi akan terhambat. Nah, begitu pula sebaliknya. Apabila
Apabila dapat berkomunikasi dengan baik, maka produktivitas suatu organisasi akan meningkat. Yang ketiga adalah membentuk suasana yang kondusif. Sudah pasti ya, apabila leader tidak cakap, maka akan memberikan suasana yang tanggung. Bahkan kadang ya ada miskomunikasi. Maka dari itu, seorang leader harus memiliki kapabilitas komunikasi yang baik, sehingga memberikan suasana yang kondusif dan profesional. Nah, kurang lebihnya segitu ya dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bondo yang telah menjelaskan mengenai komunikasi. Menjadi seorang leader harus memiliki mindset yang luas dan berkembang. Maka dari itu saya yang akan menyampaikan sedikit mindset menjadi seorang leader. Kepada Fahlevi, dipersilahkan. Nama saya Muhammad Alfareza Falevi. Di sini saya sendiri ingin menambah sedikit tentang pentingnya pola pikir berkembang dalam kepemimpinan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang growth mindset di sini. Saya akan menyimpulkan beberapa pola pikir yang masih banyak belum diterapkan banyak leader. Growth mindset merupakan pola pikir seorang yang percaya bahwa tingkat kecerdasan manusia bisa dikembangkan. Orang dengan pemikiran seperti ini akan melihat kesuksesan bukanlah sesuatu yang instan atau semata karena bakat, melainkan dari bagaimana berproses menghadapi berbagai tantangan. Karena pemikirannya tersebut, orang dengan growth mindset cenderung lebih gigih dan berhasil melakukan berbagai pencapaian dibanding dengan orang yang fixed mindset. Memiliki seorang leader dengan growth mindset merupakan keuntungan bagi sebuah organisasi. Hal tersebut lantaran bisa membantu memberi pengaruh dalam menciptakan lingkungan yang lebih positif. Berikut saya akan menjelaskan beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh pemimpin dengan growth mindset. Yang pertama, menganggap anggotanya sebagai tim, bukan hanya sebagai helper. Memimpin banyak anggota terkadang bisa saja membuat jumawa atau angkuh, merasa bebas untuk memerintah demi mencapai tujuannya. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi leader dengan growth mindset. Orang dengan pemikiran yang berkembang akan merasa setara dan saling mendukung demi kemajuan bersama, tanpa berusaha terlihat paling hebat. Pemimpin tipe ini justru akan memberikan kesempatan berkembang bagi anggotanya. Selanjutnya, mendengarkan opini anggotanya sebagian dari decision making process. Seorang pemimpin memiliki posisi vital dalam pengambilan keputusan. Sebagai orang yang menghargai proses, leader dengan growth mindset ini akan mencoba menampung berbagai opini dari anggotanya terlebih dahulu. Hal ini dilakukannya untuk memastikan keputusan yang akan diambil merupakan yang terbaik. 3. Haus untuk belajar hal baru. Ketika menghadapi kesulitan dalam hal-hal tertentu, orang-orang dengan growth mindset akan merasa tertantang daripada memutuskan untuk menyerah. Ini karena ia merasa bahwa masih ada celah dari dirinya yang bisa dikembangkan lagi dari belajar melalui tantangan tersebut. Tak heran mereka melihat aktualisasi diri sebagai bentuk investasi terbaik. 4. Percaya semua orang dapat berkembang. Tak hanya mengutamakan perkembangan dirinya sendiri, leader seperti ini juga memerhatikan perkembangan anggotanya, memberikan kesempatan training, delegasi tugas, hingga tak ragu berkonsultasi dengan anggota sendiri. Ya, meski memiliki posisi pemimpin, dia tak selalu memimpin timnya terus-menerus, bukan berarti lepas tanggung jawab. Tapi ini dilakukan agar lebih mudah mencapai goals karena setiap orang di dalamnya bisa berdaya. Dan yang terakhir, rajin meminta feedback yang jujur. Anti kritik tidak ada dalam kamus orang-orang growth mindset. Leader seperti ini cenderung mengharapkan adanya feedback jujur dari sebagian evaluasi. Feedback yang ada bukanlah sebuah ancaman, namun akan disikapi sebagai bahan pembelajaran yang bisa menginspirasinya agar terus melakukan peningkatan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fahlevi. Setelah mendengar penjelasan 3 rekan saya mengenai leadership dan pentingnya komunikasi, bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugasnya agar mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri leader dibagi menjadi 7, yaitu jujur dan bisa dipercaya, percaya pada orang lain, mau memberi dan meminta maaf, tetap tenang sewaktu ada masalah, berani mengakui kesalahan, pandai mengelola emosi, dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Menurut para ahli, gaya kepemimpinan itu adalah pola perilaku atau strategi para pemimpin. Secara umum terdapat 7 macam gaya kepemimpinan, yaitu transformasional, demokratis, suportif, transaksional,
laissez-faire, karismatik, dan otokratis. Adapun Joseph A. De Vito mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai pengiriman dan penerimaan berbagai pesan dalam organisasi, baik dalam kelompok formal dan informal. Pentingnya komunikasi dibagi menjadi 3. Komunikasi sebagai sumber komunikasi dapat meningkatkan produktivitas, dan yang terakhir, komunikasi juga dapat membentuk suasana yang kondusif agar tidak adanya miskomunikasi. Growth mindset merupakan pola pikir seorang leader yang percaya bahwa tingkat kecerdasan manusia bisa dikembangkan. Beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh pemimpin dengan growth mindset tersebut dibagi menjadi 5, yaitu menganggap anggotanya sebagai tim bukan helper, yang kedua mendengarkan opini anggotanya, yang ketiga haus belajar hal baru, keempat percaya semua orang dapat berkembang, dan yang terakhir rajin meminta feedback yang jujur. Selanjutnya, mari kita mendengar pengalaman pribadi rekan-rekan saya sebagai seorang leader. Yang pertama ada Husain Minan. Kepada Husain Minan dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Husain Minan. Saya ingin menceritakan pengalaman saya saat mengikuti kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan oleh wali kota. Jadi setiap kecamatan itu wajib mengirimkan muda-mudi untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, pada kegiatan ini, panitia akan membuat beberapa tim yang terdiri dari setiap muda-mudi di setiap kecamatan yang berbeda. Nah, pada tiap tim itu ada ketua, dan ketuanya ini kayak siapa saja boleh mencalonkan. Nah, nanti tuh diambil voting terbanyak gitu. Nah, habis itu setiap tim itu akan diberikan suatu tugas untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dari adanya permasalahan yang diberikan oleh panitia, secara tidak langsung setiap anggota harus dan diwajibkan mengeluarkan opini dan solusi dari permasalahan tersebut. Secara tidak langsung memaksa peserta untuk berkomunikasi antar anggota di dalam satu tim. Nah, atas solusi yang diberikan oleh tiap anggota, ketua tim harus memilih solusi terbaik tanpa memandang siapapun itu, entah pangkatnya apa, umurnya apa, dan lainnya. Pada intinya, ketua harus memiliki sikap yang adil dan memilih solusi terbaik demi kemajuan tim tersebut. Terima kasih. Next, selanjutnya ada Risa yang akan menceritakan pengalaman pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rumrida Saputri Sinaga, panggil aja Risa. Jadi di sini Risa ingin menceritakan pengalaman leadership Risa saat di OSIS. Jadi sebelum kita menjadi seorang anggota OSIS, kita kan mengalami banyak tahapan untuk menuju ke sana. Jadi tuh ada satu tahapan menarik yang membuat Risa tuh mengenal apa itu kata leadership. Jadi tahapan itu namanya pengambilan topi. Jadi di pengambilan topi itu kita nginap seharian di sekolah, lalu kita diberi beberapa misi, dan nanti kakak kelas itu akan menilai seberapa mampukah kita menjadi seorang leader dalam dalam sebuah kelompok. Jadi tuh pertama Risa dijadiin satu jadi satu tim dulu namanya Jadi ada satu tim dan Risa ketua kelompoknya, lalu dari satu tim tersebut dibagi menjadi 2 kelompok sub. Di masing-masing tim tersebut diberikan sebuah amanat, yaitu amanat seperti barang yang dikasih kepada ketua anggota tim untuk dikasihkan kepada anggotanya. Masing-masing amanat tersebut menurut saya tuh kurang logis dan tidak masuk akal karena kayak dikasihnya itu seperti batu atau daun. Jadi suatu saat Risa kasih batunya itu ke teman Risa. Ternyata batu tersebut hilang. Setelah hilang, akhirnya Risa bilang aja sama teman Risa, udah cari aja batu yang lain yang mirip-mirip, biar kita tidak kena omel kakak OSIS. Akhirnya besokannya ditanyain, batunya kemana? Dikasih lah. Terus tiba-tiba Risa itu kayak diomelin. Awalnya Risa pikir karena Risa ketahuan batunya udah Risa tukar. Ternyata bukan, ternyata di sini Risa salah menganggap bahwa amanat itu hal yang sangat penting. Memang amanat itu hal yang sangat penting, tetapi apabila amanat tersebut tidak logis atau tidak bermanfaat untuk
grup kita atau buat anggota kelompok kita, lebih baik amanat tersebut dihindarkan atau tidak digunakan sama sekali. Terima kasih. Terima kasih kepada Minan dan Risa yang sudah menceritakan pengalamannya. Dari cerita Minan dan Risa bisa kita ambil pelajaran bahwa sebagai seorang leader, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada sesama regu atau tim yang ada dalam organisasi tersebut. Apabila dalam satu organisasi terdapat suatu masalah, maka satu organisasi tersebutlah yang salah, bukan hanya ketuanya saja. Sebagai seorang leader harus memiliki sikap yang adil kepada setiap anggotanya. Dan yang terakhir, jika dikasih amanat yang tidak masuk akal, seharusnya sebagai pemimpin kita harus bisa memilah dan memilih mana amanat yang penting atau tidak dengan mengesampingkan rasa takut kepada seseorang. Setelah mendengar cerita dan penjelasan rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa leadership dan komunikasi merupakan suatu hal yang berkesinambungan yang juga sangat penting untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke guys, tidak terasa telah selesai kita berbincang-bincang hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya Zara Ivania, pamit undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.